Anda memilih olahraga bersepeda. Sudah punya sepeda, jersey, atribut lengkap. Tapi jangan harap kalian bisa lepas dari racun-racun komunitas kalian. Setiap minggu bakal ada yang ngeracunin kalian, beli jersey baru, helm baru, wheelset baru. Angel wis. Pesan kopi terpahit dengan kenangan termanismu, genggam kesedihanmu sebagai duka paling bahagia. Dan bila hatimu butuh didengarkan, temui aku dalam perbincangan. Niscaya kopi yang kau pesan tak akan pernah sepahit kehilangan. Buat istri-istri, kalau suaminya izin goes, tolong jangan ditanya sampai rumah jam berapa. Kita kagak punya jawaban pasti. Masa kita harus ngitung pakai rumus waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan rata-rata. Belum goes sudah keringetan kita. Lagian kecepatan kita kalau goes tuh kagak rata. Kadang kenceng, kadang pelan, kadang nongkrong. Kita goes itu bukan sekedar olahraga tapi pengen me time. Jangan dikasih beban. Pernah sih sekali lu gak nanya pulang jam berapa, tapi lu titip makanan. Gue jadi kepikiran. Kalau gue belum sampai rumah berarti lu belum makan. Kesannya gue zolim. Sepanjang jalan gue diteror, udah di mana sampai mana. Ya Allah, gue berasa ojek online. Ku menangis. Pesan kopi terpahit dengan kenangan termanismu, genggam kesedihanmu sebagai duka paling bahagia. Dan bila hatimu butuh didengarkan, temui aku dalam perbincangan. Niscaya kopi yang kau pesan tak akan pernah sepahit kehilangan. Sip. Pilot, rapatkan barisan, jaga jarak aman antar pedati. Satu lajur di tengah, garis putus-putus. Kobra 6, Tanu Ambon Bandung, Iyu, Elang, buka perlahan. Jangan agresif, acungkan jempol. Betul, tetap santun, tetap santun. Kemudian juga yang berjalan elang di depannya membuka jalan bersama higunya. Ini salah satu hal yang saya sukai di gunung, betapa di kejauhan kota-kota atau pedesaan nampak kecil sekali dan betapa manusia lebih kecil lagi. Kita tuh nggak ada apa-apanya sama alam semesta ini. Jadi apa yang harus disombongkan? Ketika olahraga, seseorang itu bukan termotivasi untuk olahraga karena tidak ada orang yang termotivasi untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan. Olahraga itu capek, keringetan, badan kita stres pada saat kita olahraga. Mungkin seseorang termotivasi untuk punya badan bagus, untuk bisa langsing, tapi mereka nggak tahu kalau prosesnya itu sulit. Jadi mereka mungkin termotivasi dengan hasil akhirnya, tapi tidak pada prosesnya. Jadi yang membuat kita bisa rutin olahraga bukan karena termotivasi, tapi karena disiplin. Disiplin pada prosesnya, karena pada akhirnya hasilnya pasti kita dapatkan. Semangat bro. Harga dirimu akan tetap terpelihara, sedangkan yang akan merusaknya adalah permintaan mengemis. Oleh karena itu, perhatikanlah kepada siapa kamu meminta tolong dan kepada siapa kamu mencucurkan air matamu. Teman-teman sekalian, jangan mencari waktu luang buat berolahraga, tapi kita harus bersedia meluangkan waktu untuk berolahraga itu sendiri. Olahraga adalah sebuah metode, substansinya adalah sehat. Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa kita raih. Kita luangkan waktu kita buat berolahraga sebagai sebuah investasi yang nanti akan berakumulasi. Apresiasinya adalah sehat atau nikmat itu sendiri. Doa seorang ayah itu nggak akan ditolak oleh Allah. Dan itu modal hidup kita tuh. Kalau kita masih punya ayah, jangan sia-siakan. Kalau ibu, pintu surga. Jadi bisa dibilang pintu surganya adalah ibu dan kuncinya adalah ayah. Kenapa ada anak yang dia jiwa fight-nya lemah? Oke. Ya kan, anak-anak sekarang jiwa-jiwa bertarungnya pelan ya. Setuju. Karena orang tua memberikan kasih sayang yang berlebih.
sesuatu dosis yang salah itu akhirnya membuat kita justru menumpulkan potensi anak kita tanpa kita sadari. Karena gini, pemimpin-pemimpin hebat ya, orang-orang besar itu nggak akan lahir dari kenyamanan. Betul, mereka background story-nya pasti keras. Pasti. Ya. Dia dijatohin, dia di PHK, dia dibenci, dia diasingkan, semua rata-rata seperti itu. Betul. Ya kan? Tapi yang hebatnya adalah dia bisa apa? Game changer. Dia mengubah yang harusnya dia jatuh, oh nggak bisa, switch, ya kan? Maka dia jadi orang hebat. Pertanyaannya, anak-anak kita dengan fasilitas yang lengkap, mungkinkah dia punya kemampuan menjadi pemain hebat? Ketika pas summit dapat badai, jangan berlama-lama istirahat. Berlindung di dekat batu. Jika mulai dingin, keluarkan kompor, lalu hangatkan tangan biar tidak terkena hipotermia. Harus pakai mantel jika ada biar nggak terlalu dingin. Dan kalian harus buat perlindungan seperti sarung atau apapun itu. Jika kabut makin tebal, istirahat lagi dan tetap berdoa. Jangan panik dan menangis, selalu ingat Sang Maha Cipta. Kalau udah sampai di puncak, jangan terlalu lama foto-foto dan langsung bergegas turun. Pas udah turun langsung cerah. Ada yang sama nggak pas naik badai turun cerah? Buat apa olahraga kalau ujung-ujungnya sakit? Olahraga membuat mental kita menjadi positif, supaya kita tidak mudah berpikir seperti itu. Sumpah ganteng banget, ganteng banget, ganteng banget. Pengen minta foto, ganteng banget. Tuhan, dari sini aja meleleh anjir liatnya. Pengalaman guru yang terbaik itu memang iya, tetapi yang terbaik sebenarnya bukan pengalaman, tapi pengalaman siapapun atau pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Karena untuk kita menjadi lebih baik, itu kita tidak harus mengalami sendiri karena kita bisa belajar dari orang lain. Apakah sampai harus jatuh supaya bisa merasakan bahwa jatuh itu sakit? Enggak. Kalau saya melihat orang lain jatuh sakit, saya tidak perlu jatuh untuk tahu bahwa jatuh itu sakit. Jadi gimana caranya saya nggak jatuh? Karena sakit. Apa udah pernah kamu? Ya nggak harus pernah. Saya pernah lihat sampean jatuh, luka terus nangis kok. Kenapa saya harus mengulangi itu? Teman baik itu, kalau kita lagi ngomong serius pun, ada cara dia buat bikin jadi bercanda, jadi ketawa. Mungkin teman baik gak bisa bantu kita untuk nyelesain semua masalah. Tapi, ketika kita dengan mereka, kita jadi lupa kalau kita punya masalah. Jika mimpi harus terhenti di tengah jalan, karena satu dan lain hal memang tidak mungkin lagi diteruskan, tidak apa-apa. Mungkin ini yang disebut kegagalan, bukti bahwa kita memang punya keterbatasan. Tapi hidup tidak boleh berhenti sampai di sini. Masih ada kesempatan lain yang menanti. Ada jalan baru yang menunggu. Karena mimpi tidak mengenal batas waktu. Bisa pakai kakiku, tapi tidak bikin mimpiku. Kau bisa memegang tanganku, tapi tidak bikin mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia